Bima ini merupakan kabupaten penghasil garam terbesar di Provinsi NTB. Ya, Tetapi iya. memang daya serap garamnya kecil karena kan memang penduduk Bima tuh tidak sebanyak penduduk. Bisa nggak dari bincang-bincang rektor ini jadi tarian? Bisa. Oh kan, bisa katanya dari bincang-bincang rektor bisa jadi tarian juga nanti. Kolonial Belanda itu ada namanya Japkans. Dia datang dan dia melihat musik-musik di Nusantara, terutama gamelan. Betul. Jawa berarti. Jawa, dia bilang itu bukan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Daya di acara Bincang-Bincang Rektor. Teman-teman semua, topik kita kali ini terkait dengan salah satu yang disebut dengan Civitas Academica UTS. Civitas Academica itu ada dua, satu adalah dosen, satu adalah mahasiswa. Nah, sekarang saya dalam topik kali ini ingin berbincang-bincang dengan dosen, tapi bukan dosen biasa nih, karena dosen yang mau kita bincang-bincang rektor pada kesempatan kali ini adalah dosen yang luar biasa. Mereka berasal dari luar Pulau Sumbawa. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa mungkin ya. Ada yang dari daerah-daerah lain dan Jawa pun bervariasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai saja dengan para dosen kita. Ada 4 dosen kece UTS nih. Yang pertama adalah siapa? Silahkan langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rektor, teman-teman. Perkenalkan, saya Rivaldi Ihsan, dosen seni musik UTS, berasal dari Kepulauan Riau, Kota Batam. Udah bergabung UTS dari kapan, Pak? Bergabung dari UTS dari 2022, Pak. 2022, karena sebelumnya di ISBUD ya. Ya, kemudian ISBUD bergabung dengan UTS di tahun 2022. Bidang studinya waktu S2-nya apa kemarin, Pak Ihsan? Bidang saya pengkajian musik. Kajian musik ya. Jadi apa? Mengkaji apa? Mengkaji misalnya itu di suatu budaya musikal yang ada di Sumbawa. Misalnya etnis Samawa seperti gongkenang, sarunai, bagaimana pembuatannya, teknik bermainnya, terus sejarahnya. Iya. Oh, jadi fungsi musiknya lebih kepada sana ya. Biasanya ada prodi apa namanya? Jurusannya itu kan selain itu ada lagi penciptaan ya. Ada penciptaan musik. Penciptaan musiknya ya. Ada perform musik. Perform musik. Kalau penciptaan biasanya membuat komposisi musik baru. Bisa dari idiom etnik atau dari barat. Terus ada juga dari aransemen. Pak Ihsan sendiri musisi juga kan, Musisi. tapi main juga kan. Iya. Nah, apa biasanya main musik apa? Biasanya perkusi. Perkusi. Nah, termasuk salah satunya perkusi ada 2 jenis, perkusi tangan sama perkusi stick. Oh iya. Kayak drum band, marching band. Oh iya. Kalau yang tangan drum. ini? Nah, kalau tangan itu konga, gongkenang. Nah, iya. Perkusi disebutnya. Beda dengan persekusi ya. Perkusi beda, Pak. Beda lagi. Tapi ada juga perkusi bernada seperti gamelan Jawa. Oh. Iya. Nanti saya pengen ngobrol banyak nih dengan Pak Ihsan. Selanjutnya kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rektor dan Selamat sore. teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Yusi Ambarsari, asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya dosen prodi seni tari, lulusan ISI Yogyakarta ya Pak. Jadi saya S1-nya itu pengkajian seni tari, S2-nya penciptaan seni tari. Oh, lengkap sekali itu. Satu mengkaji, satu menciptakan. Seni tari ya, Bu ya. Sekarang di dosen di program studi seni tari. Lahir dan tinggal kemarin tuh di Kulon Progo. Tulungagung, Oh, Pak, Jawa maaf. Timur. Lahir dan besar di Tulungagung. Terima kasih Bu Yusi. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Rektor dan sore. teman-teman dosen
dari Nusantara ya. Perkenalkan, nama saya Gali Alfikri. Asli saya dari Ngawi, Jawa Timur juga, Pak Rektor. Kemudian S2 saya lulusan dari Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya. Ya, saya di program studi konservasi sumber daya alam Sebagai kepala program studi ya. ya, kepala program studi di Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati. Kemarin risetnya tentang apa tuh Mas Gali? Kalau saya ilmu lingkungan tapi cenderung ke pertanian sebetulnya, Pak. Jadi mengkaji bagaimana cara yang paling efektif untuk mengkonversi dari konvensional ke organik. Oh gitu ya, menarik tuh. Iya. Dari konvensional ke organik, pertanian organik berarti ya? Pertanian ke organik ya. Upayanya untuk menuju pertanian organik gitu. Menarik, menarik. Selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Rektor dan rekan-rekan dosen. Perkenalkan, nama saya David Aldi. Asal saya dari Sumatera Barat. Bergabung di UTS dari tahun 2023. Berarti baru tahun ini, Pak. Saya bergabung di Berapa lama baru datang ke Sumbawa? baru sebulan, Pak. Oh, baru sebulan ya. Ya, sebulan. Jadi saya di Prodi Konservasi Sumber Daya Alam bersama Mas Gali. Ya. Saya sendiri lulusan S2-nya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ya. S1-nya juga di sana. Ya, betul. Sama Pak. juga prodinya. Tidak, kalau S1 saya di jurusan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata. Wah. Sebelum ke sini ada pengalaman kerja nggak sebelumnya? Mungkin jadi apa? Kalau sebelumnya saya terlibat di dunia penilaian properti, Pak. Berapa lama itu? Jadi Hampir setahun. setahun ya? Ya, jadi surveyor sebenarnya. Itu sekarang ini pemerintah Mas David menghargai tuh dosen-dosen yang tadinya bekerja kemudian langsung, jadi tidak langsung misalnya S2 langsung jadi dosen gitu ya, Iya. tapi ada pengalaman disebut dengan dosen praktisi. Iya. Nah Mas David itu meskipun ya ada di bagian tadi properti ya jadinya, Iya, betul. itu termasuk dengan dosen praktisi. Nah saya langsung nanya di Mas David nih. Iya, siapa? Mas David kan berasal dari Sumatera Barat. Iya. Di mana, di daerah apa? Kabupaten Sijunjung tepatnya, Pak. Kabupaten Sijunjung. Iya. Lahiran besar di sana ya. Betul, Pak. Orang tua juga orang sana gitu ya. Asli. Oh asli sana. Iya. Awalnya dulu tahu ke UTS nih dari siapa? Awalnya saya tahu UTS itu dari kakak-kakak senior yang sudah menjadi dosen di sini. Siapa misalnya? Mbak Yuni. Oh Mbak Yuni itu seniornya ya? Ya, Mbak Yuni, senior saya. Mas Amri? Ya, Enggak. Mas Amri. Kenal juga sebelumnya berarti? Ya, Mas Amri sudah kenal sebelumnya. Jadi tahunya ada informasi pembukaan lowongan dosen. Sebenarnya saya sudah mendaftar 2 kali di sini. Oh gitu? Ya, Daftar kemana? Awalnya di Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Nah, yang kedua baru di KSDA. Oh gitu. Alhamdulillahnya diterima di KSDA. Alhamdulillah. Sebelumnya nggak diterima sama Teknik Lingkungan? Ya, yang lolos Mas Amri. Oh cuma satu. Cuma satu, Pak. Kebetulan. Berarti rezekinya ke sini. Tapi kok kayaknya ngebet banget pengen ke Sumbawa. Kenapa itu? Memang pengen cari petualangan atau gimana tuh ceritanya? Lebih ke sebenarnya senang menjelajah, eksplorasi tempat baru sih, Pak, karena kita kebanyakan di barat Indonesia itu sebagian besar memang sudah ramai manusianya. Ramai manusia. Ya, yang kedua sudah banyak peneliti-peneliti dan potensi yang sudah digali di sana. Oh. Tetapi berbeda dengan semakin ke timur, penelitian itu semakin sedikit sepertinya. Makanya tertarik ke sini ya, jauh-jauh dari Sumatera Barat, terus di Bogor berarti kan kemarin ya? Iya, betul, Pak. S1 juga di Bogor ya? Iya, betul. S1 di Bogor. Hampir 9 tahun di 9 Bogor. tahun di Bogor, 18 tahun di Sumatera Barat ya? Iya, betul, Pak. Sampai SMA di sana ya? Sampai SMA. Nah, terus 9 tahun di Bogor dan sekarang melanjutkan penjelajahannya tadi kan ya? Iya. Kenapa suka menjelajah, memang karena prodi KSDA atau apa nih? Karena menurut saya sebenarnya mungkin karena hidup itu cuman sekali ya, Pak. Kalau kita cuman berdiam di satu tempat itu tidak menarik begitu, Pak. Jadi Banyak hal selalu yang ada tidak kita lihat. tantangan-tantangan ya dalam hidup itu, nggak harus monoton gitu ya. Nah, betul. Dan karena juga di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa berjalanlah kamu di muka bumi. Berarti jangan sampai kita berdiam diri. Betul. Jadi jangan berdiam diri ya, terus jalan aja. Nah, Mas David ini apa yang diteliti waktu di S2-nya itu? Kalau saya di S2 kebetulan saya meneliti tentang kerentanan rumah tangga, Pak. Petani garam di daerah Bima.
Kerentanan rumah tangga. Iya, karena perubahan iklim. Karena perubahan iklim. Iya, Pak. Itu masuk ya dalam pengelolaan sumber daya alam ya itunya ya. Masuk, Pak. Manajemennya atau apa? Kita masuk ke bagian lingkungan dan ekonominya. Oh. Jadi kita melihat faktor-faktor. Gimana dong cerita? Ini ternyata penelitian nggak jauh-jauh dari tempat kita ini. Ya, Jadi betul. di Bima itu kan memang banyak petani garam gitu ya. Ya. Nah, terus gimana? Jadi penelitian saya itu melihat sejauh serentan apa mereka ketika terjadi perubahan iklim, karena kita tahu sendiri perubahan iklim itu sekarang merupakan isu yang sangat hangat dan ternyata itu mempengaruhi produksi garam dan harga garam. Nah, ada Betul. beberapa petani yang hanya mengandalkan garam sebagai pemasukan rumah tangganya. Ada petani yang memang garam itu sebagai hasil sampingan. Iya. Nah, jadi kita saya sendiri meneliti seberapa banyak sih mereka yang sangat rentan. Rentan tuh gimana sih maksudnya? Rentan itu ketika terjadi sedikit perubahan atau pergeseran musim, misalnya ada El Nino, La Nina, pendapatan rumah tangganya bisa habis atau mereka malah akan kesulitan. Jadi ketika terjadi kerentanan, mereka kemungkinan besar akan butuh bantuan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Nah, gimana seberapa rentan tuh petani-petani kita di Bima? Kalau saya waktu itu meneliti di Desa Donggobolo ya Pak, karena cuma satu desa, tetapi saya ambilnya sensus rumah tangga. Ya. Jadi sebenarnya kebanyakan petani garam itu rentan karena mereka sangat bergantung dengan garam ini. Akan tetapi kalau kita ketahui Bapak dan rekan-rekan dosen, ternyata kita di Indonesia ini dominasinya adalah garam impor dari Australia. Yang kita konsumsi itu? Ya, kebanyakan untuk industri itu garam impor Pak. Yang besar kan sebenarnya untuk industri, dipakai untuk industri. Oh, nah, gitu. Sedangkan garam-garam lokal ini banyak yang bahkan tidak bisa masuk ke pasaran karena memang kualitasnya tidak bagus. Di sisi lain, untuk peningkatan kapasitas petani itu sulit juga petani garam karena banyak kendala ada dari sosial, aspek ekonomi dan teknologi yang mungkin masih perlu dikembangkan bersama-sama antar stakeholder. Tapi sebelumnya pernah ke Sumbawa nggak waktu riset itu? Belum sempat? Belum sempat Pak. Tapi ke Bima iya dong, karena kan untuk melakukan penelitian di sana. Ya. Nggak secara online kan? Tidak Pak. Langsung survei? Langsung survei. Ke berapa tempat biasanya? Saya surveinya cuman di satu desa itu Pak, tapi sifatnya adalah sensus. Oh, sensus. Benar-benar satu-satu ya? Iya, satu-satu. Betul-betul. Rumah. Ada berapa kakak yang di sensus? 83, Pak. 83 kakak, dan mereka masing-masing kakak itu punya satu lahan atau berkelompok atau bagaimana? Biasanya mereka punya lahannya masing-masing. Jadi memang ada yang benar-benar tinggal di lahan tersebut, ada yang memang dia tidak tinggal di lahan tersebut. Jadi sebenarnya unik karena Bima ini merupakan kabupaten penghasil garam terbesar di provinsi NTB. Tetapi memang daya serap garamnya kecil karena kan memang penduduk Bima tuh tidak sebanyak penduduk Ya, artinya kan mungkin untuk daerah-daerah lain gitu ya? Iya, betul Pak. Termasuk yang terbesar ya di NTB? Di NTB, di nasional pun Bima termasuk yang terbesar. Oh iya iya. Iya, kalau kita jalan ke Bima itu ya teman-teman bisa lihat tuh, belah kiri kanan itu banyak banyak para petani garam ya. Betul Pak. Ya sangat bermanfaat itu studinya, mungkin bisa jadi masukan ya buat para petani yang sangat rentan tadi supaya bisa survive ya mereka ya. Makasih Mas David. Terima kasih Pak Rektor. Pak Kaprodi nih, tadi dijelaskan sama Mas David dosennya nih. Katanya memang KSDA ini kan luas gitu ya. Bisa ngomongin apa tuh? Garam gitu. Jadi apa saja KSDA kita itu sebenarnya fokus-fokus penelitian ataupun ya riset-riset yang akan dilakukan katakanlah di sana di KSDA, Pak? Iya, kita di KSDA ini ada sebelumnya kita sudah menentukan roadmap penelitian. Betul. Untuk jangka panjang gitu ya. Salah satunya adalah satwa liar. Satwa liar ya? Ya, apa aja sih satwa liar itu misalnya? Satwa liar. Monyet juga satwa liar kali ya? Iya, termasuk satwa liar. Wah, di sini banyak itu tuh satwa liar nanti. Kalau di kebetulan kalau di NTB ini burungnya juga jenis burung apa tuh? Jenis burung kayak misalkan elang, apapun yang liar gitu ya. Kakak tua jambul kuning termasuk. Oh iya, kakak tua jambul kuning yang di Pulau Moyo. Iya, endemiknya betul. Satwa liar ya. Terus kemudian kehutanan. Kemarin udah jalan-jalan saya lihat tuh videonya ya. Ada di KHDTK UTS yang 500 hektar itu ya. Terus kemudian
kita ada agroforestry juga. Agroforestry. Iya. Itu bukan bagian daripada kehutanan. Bagian juga Pak, tapi lebih fokus ke lebih fokusnya ya. pemanfaatannya. Oh, pemanfaatan. Kayak Dari kayunya atau dari apa kalau? kayunya, dari misalkan Buah? kopi misalkan. Oh, kopi, atau ya. Kalau di sini Buah-buahan. bisa Ya. ditanamin durian gitu Pak. Oh, di durian juga gitu ya. Pokoknya jenis kain buah-buahan gitu ya. Terus kemudian agroforestry ada lagi yang ke arah lain. Mungkin kayak Pak Winariga itu ke arah apa dia? Kalau Pak Winariga, oh iya ada juga itu jasa lingkungan juga. Jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan. Itu yang kebetulan dosen-dosen kami juga expert di bidang itu semua. Kalau Pak Gali sendiri di bidang apa? Kalau saya masuknya agroforestry tadi. Agroforestry. Itu termasuk pertanian juga. Nah, sedikit pengen cerita dong Mas Gali terkait dengan agroforestry ini. Di Sumbawa kira-kira apa yang bisa dikembangkan ya sama Mas Gali? Agroforestry, karena sekarang permasalahan hutan banyak ditebang gitu ya. Ya. Karena dirubah menjadi pertanian monokultur jagung gitu. Jagung. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung gitu menjanjikan nggak sih sebenarnya? Kalau jagung kan memang kita tanam hanya 4 bulan terus kemudian bisa menghasilkan. Dari sisi ekonomi agroforestry yang paling menjanjikan kalau menurut Mas Gali seperti apa? Sebetulnya Pak, kalau di sini tuh kita juga sedang mengkaji apa sih yang cocok gitu. Tapi kalau melihat musim hujannya, ya, itu sebetulnya ini bagus sekali Pak. Misalkan mau ditanamin kopi gitu, itu sebetulnya tanahnya itu hampir mirip dengan yang di Jawa. Tapi masalahnya kopi itu bukannya di tempat yang dingin ya Mas? Emang di tempat yang kayak gini bisa hidup juga di panas? Iya, tidak terlalu dingin juga bisa Pak. Iya. Iya. Bahkan di Malang itu, karena saya kuliahnya di Malang Pak. Iya dingin itu. Malang itu pantai, kemudian ada sawah, ya. Langsung ada kopi di situ. Oh, itu berarti berapa meter di atas permukaan laut kan? Iya, masih tidak sampai 100. Tapi itu juga panas juga kan, bukan Malang yang di atasnya, bukan ya? Bukan, di Malang Selatan, dekat pantai. Nah, ini bisa dicoba tuh Mas. Menurut saya ada, itu sangat bagus sekali kalau bisa. Kopi, terus apalagi kira-kira yang mau dicoba? Dan kami kemarin juga mencoba mencari gaharu. Kayu gaharu ya? Kayu gaharu di sini katanya banyak di hutan-hutan gitu ya? Di hutan-hutan gitu, ada yang mencari, tapi kita belum menemukan pembudidayanya. Kalau misalkan itu bisa dibudidaya, nah itu bagus sekali. Luar biasa. Terus tadi riset kita akan kita arahkan ke sana gitu. Tadi potensi Sumbawa yang luar biasa besar juga ya mungkin ya Mas Gali ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kaprodi. Selanjutnya Mbak Yusi. Tadi sudah dari Pak David, terus kemudian Pak Gali dari Prodi KSDA. Sekarang Prodi Seni Tari nih. Kalau di Seni Tari Bu Yusi apa saja yang kira-kira mungkin risetnya, apa yang dipelajari gitu? Khususnya di Sumbawa? Iya, di prodi Seni Tari kita. Kalau khususnya di Sumbawa, kemarin pernah mahasiswa melakukan riset tentang nuja. Nuja itu bisa dijelaskan? Nuja, menumbuk padi. Menumbuk padi. Jadi lebih ke gotong royongnya itu diambil spiritnya dan ditarikan oleh penari perempuan. Oh gitu. Jadi terinspirasi dari nuja itu gitu ya. Terus kemudian ada nilai-nilainya yang kemudian terinspirasi kemudian dijadikan ini ya, apa namanya? Sebuah tarian kreasi, jenis tarian kreasi. Ya. Oke. Terus selain nuja itu apa lagi yang diciptakan oleh teman-teman? Kebetulan mahasiswa seni tari baru satu itu yang menciptakan. Mungkin nanti bisa menularkan ke mahasiswa lain untuk bisa termotivasi menciptakan sebuah tarian. Oh iya, ada juga Mopo ya kalau nggak salah itu ya. Mopo, yang Bu Sufina ya. Mopo ciptaan Bu Sufina. Ya. Bersumber dari aktivitas mencuci pakaian, jadi sebuah koreografi tari kreasi gitu. Selalu setiap gerakan tuh berarti kan ada apanya, ada maknanya gitu ya. Ada maknanya. Terus dan menggunakan properti sebagai simbol aktivitas mencuci pakaian, diwujudkan dengan kain batik atau enggak kain khas Sumbawa, sampur itu ya. Kalau sekarang ini kan Bu Yusi, kalau kita lihat ya,
kita lihat Korea Selatan misalnya, kalau kita ngelihat ya, itu kan apa ya, dengan K-popnya, dengan apa itu, mereka itu kan musik yang nanti ada hubungan dengan Pak Iksan ini, musik yang kemudian digabungkan dengan apa ya, tarian dance ya. Nah, orang sering berpikir seni tari itu apakah hanya mungkin kita nih belajar sesuatu yang tradisional gitu loh. Kita punya banyak tarian di Indonesia dan itu juga bagus untuk diinikan. Apakah itu juga tidak dipelajari atau apa? Apakah Ibu juga mempelajari gitu, misalkan untuk yang apa istilahnya, dance modern yang seperti hanya tadi itu, gimana Bu? Kalau jenis-jenis tarian kan beragam ya Pak. Ada tari tradisional, tari kreasi, tari modern, kontemporer, seperti itu. Jadi kalau saya kebetulan karena kuliahnya di ISI Jogja kemarin, lebih fokus ke genre kontemporer gitu. Jadi kalau kontemporer sendiri kan geraknya itu diciptakan sendiri, sifatnya bebas, namun dia ada wacana dan isu yang diangkat dari karya tersebut. Contohnya saya mengangkat tentang kesetaraan gender dari budaya Nyete yang ada di tempat saya di Tulungagung, Jawa Timur. Apa Nyete itu, Mbak? Nyete itu mengoleskan ampas kopi ke rokok gitu. Oh gitu. Jadi ya. kalau di Tulungagung sendiri kan sudah berjamur itu warung kopi. Ya, betul. Sangat banyak dan memang dari tahun 80-an itu sudah mulai eksplorasi menciptakan ini ya, mencoba mengoleskan sisa ampas kopi ke rokok. Jadi nanti dengan kemajuan perkembangan sekarang ini, Nyete itu dijadikan festival di Tulungagung sendiri. Bahkan nggak di Tulungagung saja, di luar daerah gitu. Kemarin di Jogja juga ada festival Nyete. Ya biasanya ampas kopi kan dibuang begitu aja ya. Iya, daripada ampas kopi terbuang, yang yang tubruk itu ya. Jadi ada ampasnya gitu kan. Iya. Terus kemudian dioleskan, terus kemudian baru dirokok gitu ya. Iya. Gitu. Kalau katanya sih lebih menghemat rokok gitu. Nah, itu kemudian hubungan dengan seni tarinya? Jadi saya mencoba ini ya, merefleksikan apa yang saya rasakan dengan kopi. Saya menyukai kopi, tapi ternyata kehadiran wanita ternyata tidak diterima gitu di lingkungannya. Yang terkait dengan coffee shop tadi atau apa? Kalau di Tulungagung sendiri kan warung kopi ya. Kalau kafe kan bisa saja jadi identik dengan penikmatnya laki-laki gitu ya. Cowok, iya. Nah, kalau jadi kafe perempuan yang di sana itu dianggapnya sebagai perempuan yang tidak baik dalam tanda kutip. Oh seperti itu. Gitu. Padahal kan, orang suka kopi kan biasa aja gitu harusnya. Nah itu coba yang diangkat adalah kesetaraan gendernya. Iya. Dan budaya patriarkinya. Patriarki, betul ya. Iya ya, perempuan jarang yang ada di warung kopi. Ngopi itu selalu ada laki-laki gitu ya. Tapi ya banyak juga perempuan seperti Ibu juga mungkin suka kopi gitu ya. Akhirnya itu semacam apa? Semacam demonstrasi diri atau protes atau apa kira-kira untuk ini ekspresi? Sebenarnya mencoba untuk menyetarakan sebenarnya ya Pak. Perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama aja. Yeah. Mungkin yang membedakan dalam rumah tangga mungkin ya. Betul. Kepala keluarga adalah suami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Cuman persepsi masyarakat tadi ya Bu ya, untuk perempuan yang kemudian tinggal ngopi itu selalu diasosiasikan dengan perempuan yang kurang baik gitu ya maksudnya ya. Oh gitu ya. Oh ya. Saya nggak pernah punya persepsi kayak gitu tuh. Tetapi ternyata masyarakat di sana kayak gitu ya. Iya. Padahal hanya untuk menikmati daripada kopi itu. Kopi saja. Oh iya. Jadi dari proses. Warung kopinya nggak remang-remang kan? Nggak kan? Enggak. Terang gitu, terang benderang. Terang. Oh iya. Tapi kenapa diproses kayak gitu ya? Sebenarnya kan wilayahnya seperti inilah ya Pak ya. Ketika kita jadi supporter sepak bola Arema, tapi kita salah penempatan di bonek misalnya atau apa gitu ya. Tempat sana kaosnya jadi beda kan, jadi hal yang kok
kok aneh sih, kenapa sesuatu hal yang tidak tepat gitu loh. Oke. Dan saya dari proses menyete itu kan jadinya kita menciptakan tarian ya Pak. Kita pasti mengimajinasi kan gerak-gerakan. Jadi dari proses nyete itu diciptakanlah sebuah gerakan, muncullah sebuah gerakan. Bu, dan sebentar, mohon maaf interupsi. Ibu boleh ditampilkan nggak gimana? Sedikit aja beberapa gerakan nyete itu, misalkan apa? Hanya beberapa gerakan gitu. Coba di situ. Ayo Ibu. Nah, coba kita pengen lihat Bu Yusi. Nggak apa-apa, sambil pegang itu nggak apa-apa. Sambil dijelaskan gitu. Jadi kan kalau dari pengalaman empiris nih Pak ya. Jadi kita merasakan apa yang jadi pengalaman kita dan akhirnya terciptalah sebuah motif. Jadi di sini kan kita sering ngopi, mengadu kopi kayak gitu ya. Nah, sehingga kita gerakannya coba untuk mengembangkan apa yang saya imajinasikan mungkin berbeda dengan dosen-dosen lain, teman-teman lain. Betul. Misalkan ini ya, kakinya terbuka dan pakai telunjuk. Nah. Oh gitu. Jadi karena saya membicarakan tentang kesetaraan, geraknya lebih maskulin dan ada femininnya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi simple, dari gerakan ngaduk kopi terciptalah sebuah motif tarian. Jadi inspirasi itu begitu banyak dan bisa dari mana-mana ya. Bisa nggak dari bincang-bincang rektor ini jadi tarian? Bisa. Oh kan, bisa katanya dari bincang-bincang rektor bisa jadi tarian juga nanti. Jadi artinya inspirasi itu begitu banyak yang bisa dilakukan, dan seni tari itu luar biasa, bisa sangat ekspresif. Menarik sekali Bu Yusi, terima kasih. San, kalau di program studi seni musik itu apa saja yang Pak Iksan pelajari dan juga dengan dosen-dosen yang lain, dan kemudian apa yang ingin dikembangkan Pak? Di program studi seni musik UTS ini kita sesuai dengan visi misi, yaitu menjadi pusat pengkajian musik Nusa Tenggara Barat. Jadi kita fokusnya ke musik NTB, tapi bukan berarti kita tidak ke musik-musik yang barat gitu ya, atau musik-musik noise bahkan. Untuk saat ini kita mencoba lebih ke menggali kearifan lokalnya, Pak. Berarti pengkajian ya. Kalau penciptaan ada juga yang teman-teman yang fokus ke sana. Kalau saat ini mahasiswa belum mampu untuk ke sana. Untuk penciptaan. Tapi mungkin ada dalam waktu. Tapi saya lihat beberapa ciptaan lagu kan Pak Iksan juga lakukan itu ya, penciptaan ya. Bersama kemarin baru rilis Kaleang Olat Maras, ya kan? Nah, aransemennya kan, itu kan luar biasa juga gitu. Nah, jadi ke arah pengkajian ya. Nah, saya pengen tahu dan teman-teman pengen tahu, sebenarnya Pak Iksan kan sering nulis nih di media apa namanya, etnis.id ya kalau nggak salah. Etnis.id, Pak. Etnis.id ya. Itu gimana Pak Iksan melihat Sumbawa ataupun NTB ini dunia permusikan tradisional maupun modernnya Pak? Ini kebetulan S1 saya kan etnomusikologi, Pak. Betul. Etnomusikologi itu dari antropologi musik, dari tokohnya Alam P. Meriam. Bagaimana ada dua mazhab waktu itu, mazhab Chicago sama mazhab Frankfurt. Bagaimana pada era kolonial Belanda, agak sedikit panjang Pak, maaf. Kolonial Belanda itu ada namanya Japkans. Dia datang dan dia melihat musik-musik di Nusantara, terutama gamelan. Betul. Jawa berarti. Jawa, dia bilang itu bukan musik. Gamelan itu. Nah, bukan musik katanya waktu era kolonial Belanda. Jadi kolonial datang ke Indonesia itu bukan hanya membawa ahli botani dan sebagainya, tapi juga membawa musikolog, ahli-ahli musik. Nah, setelah peristiwa itu, maka beberapa antropolog juga Alam P. Meriam mencoba menulis bahwasanya di luar musik barat tuh ada loh musik-musik Afrika, India, Cina, Indonesia, seperti itu. Karena bukan kebiasaan, cuman memang standar musik di dunia ini adalah nada barat ya, partitur barat, nota tatonis kayak gitu Pak. Do, piano yang ada di rektorat misalnya sama piano yang ada di prodi musik itu pasti sama do-nya, kering. Tapi kalau misalnya serunai, serunai yang ada di sini, yang di rektorat sama serunai yang ada di Diamas misalnya, itu
itu pasti berbeda. Nah, itulah ciri khas dari musik-musik yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ya? Masih serunai. Itu pada namanya serunai juga gitu ya. Jadi ketika saya menulis, kenapa saya menulis? Saya mencoba untuk menempatkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Biasanya saya melihat dari 5W1H, lalu menjelaskan secara detail fungsi musiknya, terus konsep pertunjukannya seperti apa. Misalnya seperti yang paling umum gong gendang, Pak ya. Gong gendang itu digunakan buat nyorong ya biasanya. Kalau gong gendang itu spesifiknya dari Sumbawa saja atau Pak Ihsan ngelihat di daerah lain pun sama namanya gong gendang juga, atau kalau dari nama bisa berbeda-beda, cuman kalau dari alat kita identifikasi, Pak, biasanya gendang yang dari dua sisi itu biasanya ada Hindu, ada sejarah Hindu, ada sejarah Hindunya. Gong itu kan Hindu, Pak. Oh gitu. Jadi kalau kita bicarakan dari secara spesifikasi yang asli dari Sumbawa itu masih kita cari lebih dalam lagi, Pak. Kalau serunai itu? Serunai itu hampir ada dari Sabang sampai Merauke. Semua di Sumatera Barat ada juga serunai. Tapi bunyinya kayak gitu juga, Pak Ihsan? Bunyinya sama, Pak. Cuman mungkin musikal dari si pemain itu yang berbeda, senimannya. Nada-nada yang dihasilkan sama teknik permainnya. Saya suka ingat kalau serunai dimainin tuh kayak apa sih namanya? Ada ular kobra biasanya ya. Itu di India, Pak. Oh, India. Itu juga sama, hampir sama ya. Tapi kayaknya agak begini, ada ininya ya, bukan agak beda ya. Beda, agak panjang. Oh gitu. Oke, terus apalagi yang dilihat oleh Mas Ihsan dari keanekaragaman di Sumbawa ini misalnya? Kalau kita lebih spesifik ke musik, Pak ya, kurangnya wadah seperti festival, Pak ya. Kalau di Jogja itu ada kayaknya rutin di sana ya. Jazz Gunung Bromo seperti itu. Tapi khusus jazz saja kalau itu ya. Tapi sekarang tidak hanya jazz, Pak. Kadang ada juga tradisi. Popnya juga ada. Cuman temanya jazz saja. Nah, jadi nuansa-nuansa alam dibikin festival. Ya kita ambil lebih spesifik mungkin world music. World music misalnya gamelan atau gong gendang digabungkan dengan musik-musik modern. Tapi anak-anak muda minat, antusias dan sebagainya itu bagaimana Pak Ihsan di Sumbawa? Lumayan banyak yang tertarik dengan dunia musik itu. Kalau dari data coffee shop, Pak ya, variabel kita lihat memang banyak musisi-musisi lokal yang otodidak. Betul. Mereka cukup komunitasnya, bahkan artinya otodidak itu dia tidak belajar dari pendidikan formal seni musik mungkin ya. Dia belajar otodidak dari aural. Karena ciri khas musik Indonesia itu aural. Misalnya bagaimana bunyi gendang Melayu misalnya kan. Pak ketepak ketepung ketepak. Nah, langsung dipraktekkan, Pak, dari mulut. Nah, itu ciri khas dari di sini ya. Musik Indonesia rata-rata. Musik Indonesia. Iya, ya beberapa musisi di kita pernah ada bincang-bincang rektor juga dengan personel Sambava, Mas Iqbal Sanggo, dan itu sangat produktif sekali. Dia sudah menciptakan lebih dari 16 lagunya dan sudah hits menurut saya. Beberapa di antaranya Alam Sumbawa, terus tapi dan lain-lain. Perlu digarisbawahi, Pak, di kuliah di musik ini kan kita bukan hanya menciptakan lagu. Iya. Bahkan ada pengkajian juga kan. Lulusan-lulusannya dari kita kebetulan insya Allah tanggal 30 Oktober kita akan ada asesmen lapangan. Oh iya. Asesmen lapangan, dan kita juga prodi musik udah masuk ke Asosiasi Program Studi Seni Musik Indonesia. Terdiri ada dari berapa tuh? 14. Hanya 14 saja? Seluruh Indonesia, Pak. Wah, gila. Kalau manajemen tuh ada ribuan, Pak, universitas. Tapi program studi musik hanya ada 14. Dan di NTB satu-satunya. Bahkan di Indonesia Timur juga nggak banyak. Ada di mana aja? Indonesia Timur ada di Papua, di ISBI Papua. Mungkin yang lainnya di Sendera Tasik kayak. Ini kalau saya ngeliat kayak gini, ini buat para viewers bincang-bincang rektor, ini kesempatan emas ini. Sekarang mungkin agak sedikit peminatnya ya, tapi menurut saya ya pasti ditanya itu gini, Pak Ihsan, bisa hidup nggak sih kalau kita belajar musik gitu? Nanti setelah lulus gitu misalnya. Alhamdulillah saya bisa hidup. Kalau saya. Iya, makanya ini teman-teman ini mungkin banyak yang berminat gitu ya. Dia punya bakat di sana, cuman pasti ada sedikit cerita. Saya pernah dengar Pak Ihsan satu kisah dari Pak Gita Wirjawan.
Pak Gita Wirjawan itu kan orang hebat, orang kaya ya, orang hebat. Ternyata beliau itu hanya karena orang tuanya kemudian mengatakan bahwa dia kuliah S1 di musik waktu itu, di musik di Amerika ya. Tapi orang tuanya bilang, kamu bisa apa nanti kalau kuliah musik? Nggak bisa hidup kamu gitu. Akhirnya dia ngikutin orang tuanya dan dia berubah menjadi sekarang tuh ngambil program akuntansi ya waktu itu ya. Jadi lulusan beliau akuntan ya dari Amerika. Nah, ini kan stereotip daripada kita semua nih orang tua itu selalu sama lah dengan orang tua beliau gitu ya. Kamu mau jadi apa setelah jadi ini gitu. Nah sekarang coba Pak Iksan bocorkan apa saja kira-kira peluang-peluang yang mungkin bisa diraih oleh orang lulusan daripada seni musik Pak Iksan. Sehingga berdasarkan data Pak ya, biar meyakinkan. Jadi saya sendiri waktu di ISI Solo di program studi etnomusikologi, ibu saya seorang guru sekarang pensiunan bahkan mengatakan, kamu setelah lulus kuliah di ISI itu jadi apa sih? Ibu kandung saya sendiri. Tapi saya mengatakan seperti ini, masalah pekerjaan itu pasti akan datang, tapi apa yang saya pilih, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Dan ternyata benar, kalau bagi teman-teman yang ingin kuliah di seni musik atau di seni yang lainnya, tidak usah ragu. Berarti kan bisa jadi dosen, bisa jadi guru seni. Guru seni ya. Nah, setiap sekolah sekarang tuh kekurangan guru seni, saya dengar itu ya teman-teman ya. Jadi setiap sekolah itu kan wajib gurunya tuh harus sarjana seni gitu. Masa guru seni tapi dia dari apa gitu, prodi yang lain kayaknya nggak pas gitu ya. Jadi guru terus kemudian jadi apa lagi Pak Iksan? Ada entrepreneur musik. Ya, entrepreneur musik. Misalnya Kak Aho alumni disebut dulu, dia buat organologi, buat serunai Pak. Jadi dia jual serunai. Lulusan kita tuh ya? Lulusan kita. Nah, itu juga entrepreneur ya. Terus mungkin jadi musisi juga ya, musisi bisa juga. Seperti Bintang. Bintang ya. Bintang Pamungkas ya. Pak Arif Sakeco. Nah, Arif Sakeco. PNS, wah, itu andalan kita tuh. Alumni. Ada juga pegawai kita ya, Mas Dedi. Itu juga jadi musisi. Jadi sebenarnya stereotip pandangan mau jadi apa tuh udah ada dari tahun 70-an, Pak. Nah, ternyata tahun 80-an, 60-an. Kalau nggak salah di Jawa dulu Molimo ya. Mbak Yusi ya. Molimo itu apa? Mangan, mendem, seniman itu identik dengan itu. Oh iya. Molimo lah. Jadi stereotip itu udah mulai berubah sekarang Pak. Bahkan sekarang udah ada bagaimana teman-teman itu bukan hanya jadi pencipta lagu atau aransemen musik. Iya. Mereka jadi pengusaha. Dan Mas Iksan pun sebagai dosen kan nggak tinggal diam sebagai dosen saja, sering jadi narasumber di mana-mana gitu ya. Kemudian juga sering manggung nih Pak Iksan juga ya. Iya Pak. Kalau ada acara-acara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Makanya ayo kuliah di seni musik UTS gitu ya Pak Iksan ya. Iya. Terima kasih Pak Iksan. Pak Iksan tadi sudah menerangkan tentang program studi seni musik. Sekarang saya pengen tanya Pak Iksan sendiri deh. Pak Iksan di sini dengan keluarga ya, dengan istri. Dengan istri ya. Dan kemudian gimana tuh istri yang tadinya kan dari Jawa ya? Dari Batam Pak. Oh dari Batam, ya dari Batam. Mau ke Sumbawa diajak gimana? Dibohongin apa itu Pak Iksan? Sebenarnya ini bukan bohong Pak. Iya gimana? Ini trik. Jadi waktu saya dulu di Batam itu ngajar di UT, terus ngajar privat drum. Betul. Ngajar privat drum terus lumayan lah di sana ya, karena kota kan di sana. Batam itu kan kota internasional. Perform musik juga di kafe dan di panggung gitu. Saya udah PDKT pacaran selama dari 2020. Iya. Jadi biasanya wanita selalu mengatakan seperti ini. Saya tidak perlu gaji yang banyak atau rezeki harimau kan. Saya butuh gaji yang tetap bulanan Pak. Oh yang itu tadi tuh nggak tetap bulanan ya? Enggak, kan pas kalau yang tetap itu kan ngajar-ngajar tuh Pak. Oh iya. Cuman kan harus nyari ke tempat harus yang banyak gitu ya. Akhirnya setelah itu saya bilang oke, saya akan cari pekerjaan tetap. Tapi dengan syarat saya akan ngelamar ke Papua, saya bilang pertama. Oh ke Papua? Janganlah terlalu jauh. Nah, karena saya sering lihat lowongan dosen di Instagram kan Pak. Oh iya. Saya bilang ini ada di Sumbawa nih. Nah, kalau saya lulus di sini kamu harus ikut. Padahal belum nikah tuh. Belum nikah. Akhirnya diterima dosen di sini dan kemudian istri mau ikut ya. 6 bulan saya di sini dulu Pak, baru saya lamaran ke rumahnya. Saya udah dapat kerja dan saya udah berani ngelamar. Oh iya. Akhirnya istri juga datang ke sini. Ya Pak. Gimana pertama kesannya Pak Iksan lihat Sumbawa
ekspektasi dan apa ya? Karena kita pertama kali datang ekspektasi dan kenyataan gitu. Karena pertama saya datang itu saya sebelumnya udah stalking di IG tentang Sumbawa, explore segala macam. Kebetulan saya juga suka petualangan, mendaki gunung dulu waktu kuliah. Jadi nggak terlalu shock lah bagaimana kehidupan di Sumbawa. Udah biasa ya. Udah biasa. Tapi yang jelas pertama kali di sini kalau selagi ada Indomaret, Alfamart aman, Pak. Iya, Indomaret dan Alfamart udah ada ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Di sini juga ada ini. Terus gimana dengan alamnya sendiri? Alamnya tentu panas, Pak. Panas iya. Panasnya itu gerah. Tapi kan bagi seniman bukannya harus diam di rumah aja kan? Enggak, Pak. Kalau dia suka nulis, peneliti biasa harus sering ke lapangan kan, Pak. Ke desa-desa ngelihat ada kesenian. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih. Nah, Pak Yusi, dari pertanyaan yang sama gimana? Bagaimana ekspektasi dulu waktu sebelum datang dan kemudian kenyataannya tuh kayak gimana gitu di Sumbawa? Sebenarnya tidak berekspektasi lebih ya, Pak. Oh gitu. Jadi realitanya ya oke. Tapi apa yang membuat menjadi betah gitu kelihatannya? Atau nggak betah ini? Kayaknya karena makan sepat deh, Pak. Oh, aduh. Ternyata sepat itu ini ya, memikat kita supaya tetap tinggal di sini gitu ya. Dengar-dengar kayak gitu. Kalau di Korea itu namanya kimchi. Nah, jadi kita katanya kalau mau betah di Korea makan kimchi. Terus Mbak Yusi sama siapa di sini belum keluarga? Udah tunangan ya kayaknya ya? Kebetulan sudah, Pak. Alhamdulillah sudah sah. Cuman bertunangan. Belum ini mengadakan acara gitu. Oh gitu? Iya. Sudah menikah berarti ya? Sudah. Alhamdulillah. Tinggal acara nanti kita adain acara di sini Mbak Mila. Musik ada tuh. Iya. Sama Nanti Mas penari-penari siapa juga namanya bisa. suaminya nih? Mbak? Siapa namanya? Ini Kak Vicky. Kak Vicky. Sekarang beliau guru Di SMK 1 Sumbawa. SMK 1 Sumbawa. Dan SMK 3. Lulusan yang sama kan? Satu prodi juga. Bukan. Kalau Kak Vicky itu seni teater. Oh. Kalau saya seni tari. Beda ya itu ya? Teater Cuman dan kan teater. teater juga harus bisa nari, nyanyi. Nah, yang kemarin tuh waktu acara Respect ya, ada pertunjukan taekwondo. Nah, itu apa? Koreografer atau apa disebutnya? Mbak Yusi sama Kak Vicky itu. Sebenarnya apa ya, Pak ya? Kalau koreografer juga belum sepenuhnya menciptakan karena taekwondo itu kan sudah baku ya. Udah paten. Jadi kemarin sempat ngobrol sama Sabung yang kalau bisa jangan dilebih-lebihkan gitu. Oh, iya. Jadi kami hanya membentuk pola lantai. Jadi pola lantai itu kalau ditari kan posisi, mengatur posisi, di mana bentuknya segitiga, misalkan lingkaran seperti itu. Terus tinggi rendahnya. Itu yang pas terakhirnya itu ya, yang apa namanya tuh loncat itu. Akrobatik. Akrobatik Jadi ya? kami menambah sentuhan akrobatiknya gitu Pak. Dan ditambah musik. Nah, gitu. Jadi saya memang meminta beliau ini untuk apa ya? Mengkolaborasikan dengan taekwondo karena di Korea itu taekwondo itu sudah menjadi seni pertunjukan yang bagus banget gitu, enak dilihat gitu karena ada dance-nya gitu ya. Nah kemarin saya minta Mbak Yusi dan apik sekali kemarin, bagus sekali videonya juga keren. Mbak Yusi, makasih ya. Makasih Pak. Kalau Mas Gali ini kelihatannya bahasanya masih kental ke Jawanya nih kayaknya. Kayaknya nggak akan bisa hilang nih. Tapi bisa betah nggak di Sumbawa nih kira-kira nih? Betah sebetulnya. Oh betah banget ya? Karena saya dari Ngawi Pak ya. Oh iya. Ngawi itu lebih dekat ke Jogja. Solo Jogja gitu. Iya. Jadi semua rata-rata orang Ngawi itu sekolahnya pada ke barat, ke Solo Jogja. Jadi nah ini malah ke timur ya? Kental gitu. Di Ngawi itu tidak jauh berbeda dengan Sumbawa. Jadi keringnya yang juga beda? seperti Apanya ini. yang sama Mas? Keringnya Semuanya juga seperti ini. Oh keringnya sama tuh? Iya. Musim hujannya juga sama. hampir sama. Gitu. Oh jadi dari musim sama gitu ya? Musim sama. Jadi betah ya akan betah di Sumbawa ya? Betah di sini. Bahkan dulu itu karena saya itu diterimanya 2020, diterima di UTS 2020, saya datangnya 2022. Saya tuh 2020 masih mencari-cari. Karena saat COVID ya waktu itu ya? Ya UTS itu bagaimana? Paling tidak ada gambarannya, ada gedungnya atau tidak gitu. Oh gitu.
Setelah datang ke sini, oh ternyata ada dan lebih bagus daripada gambar-gambar daripada yang ada gambar di yang ada internet ya. Iya, iya. Menurut Melebihi saya iya. ekspektasi saya, Mas. Setuju saya juga sama. Iya. Iya. Mas Gali, jadi mudah-mudahan betah tinggal di sini ya Mas Gali ya, Iya. bersama keluarga. Mas David, ini kan baru sebulan ya di Iya, Sumbawa ya. Kan ada ekspektasi, ada harapan, ada kenyataan gitu. Gimana tuh antara ekspektasi dan kenyataan? Apakah misalnya kalau ekspektasi 100%, kenyataannya 50%, atau terbalik nih, ekspektasinya 50%, kenyataannya jadi 100%. Gimana tuh? Iya, Ngelihatnya. sebelum ke Sumbawa saya sendiri sebenarnya tidak berekspektasi, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya saya penelitiannya di Bima. Di Bima ya. Ya, yang notabene lebih panas daripada Sumbawa. Jadi ketika ditanyakan saat wawancara, Sumbawa itu kondisinya seperti ini loh Mas. Oh, tidak masalah Mas, karena saya sudah ke Bima sebelumnya yang lebih panas seperti itu, Pak. Karena panas itu karena di itu kali di apa? Pesisir. Di pesisir ya. Iya, Pasti lebih panas ya. Kalau di kawasan kita kan ya Allah, sekarang ya angin sepoi-sepoi nih kalau sore kayak gini tuh Iya. kayaknya nggak mau beranjak dari tempat duduk kita Betul ya sekali, sampai maghrib gitu. Ya mudah-mudahan Mas David bisa betah ya di sini ya. Insya Allah. Terus harapannya gimana buat Mas David dan juga mungkin buat masyarakat Civitas Akademika UTS? Harapan saya sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan baik, menciptakan karya-karya yang luar biasa dan berkontribusi banyak di bidangnya masing-masing, Pak. Karena saya lihat sendiri sebenarnya walaupun orang kebanyakan masih belum tahu ya Pak, kalau kita lihat di Pulau Jawa atau di Sumatera itu banyak orang yang belum tahu tentang UTS, tetapi baik lagi sebenarnya prestasi UTS itu sudah mulai mendunia, Pak. Oh iya. Ya, kita lihat pergerakannya dari peringkat mungkin secara nasional mulai bergerak lebih baik lagi. Peneliti-peneliti yang mungkin saya sendiri awalnya juga kaget, ternyata banyak di sini lulusan dari luar negeri. Iya. Tapi orang tidak percaya. Betul. Kenapa orang ke Sumbawa? Berarti kan memang ada poin penting yang mereka anggap sebagai titik menemukan kenyamanan untuk menjadi peneliti. Menjadi peneliti, ada nilai-nilai yang didapatkan di Iya. sana. Mas, sebagai penutup, saya ingin Mas mengajak orang Sumatera Barat untuk kuliah di UTS dalam bahasa Sumatera Barat. Ayo, langsung ke sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya agak terbatas sedikit Nggak karena sudah apa-apa. jarang berbahasa Sumatera Barat, tapi sebenarnya fasih, cuman kalau tidak ada lawan bicaranya itu susah, Pak. Ya, kepada anak-anak SMA di Kampung di Sumatera Barat, di Sumbawa ada kampus namanya UTS. Jika anak-anak ingin berkembang, salah satunya jangan lupa pilih UTS karena UTS membumi dan mendunia. Gitu. Coba. Oke. Selanjutnya dengan hal yang sama, Mas Gali ngajakin orang-orang Jawa supaya kuliah di UTS dalam bahasa Jawa. Ayo. Pakai bahasa Jawa. Iya dong, pakai bahasa Jawa. Monggo. Monggo. Apa ini bahasa Ke sana. Ayo, terutama kuliah di KSDA ya. Ya. Agak lupa Mas. Are-are atau apa? Sudah lama di sini. Waduh. Ayo ke sana. Yuk konco-konco adik-adik sing SMA Yeah. di Sumbawa ono kampus jenenge UTS Universitas Teknologi Sumbawa. Kampusnya apik tenan, sudah bertaraf internasional. Monggo kuliah di UTS. Mantap. Ayo Bu Yosi langsung. Sama ya ini. Iya nggak jawabannya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo Bu. Konco-konco kabeh iki saiki neng Sumbawa, khususnya neng Sumbawa enek Universitas Teknologi Sumbawa. Apa meneh prodine enek seni tari. Jadi ndak usah kuliah neng Jawa, ndak usah kuliah ado-ado neng Jawa, neng Sumbawa wae. Mlebu prodi seni tari. Oke. Ini orang bahasa Batam ya. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Atau bahasa apa aja? Bahasa daerah aja, bahasa daerah apa? Bro and sis. Iya nggak apa-apa. Ayo. Enci dan Puan yang ada di Batam, jangan lupa melanjutkan studinya di Universitas Teknologi Sumbawa.
di sini cukup menarik dari segi alam dan dosen-dosennya, apalagi tentang kurikulumnya. Jadi jangan lupa datang ke UTS, silakan searching di webnya ada UTS ya Pak, uts.ac.id. Terima kasih. Ya, teman-teman, itu tadi perbincangan seru dan menarik dengan para dosen yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kampus ini selalu akan menjadi rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk sama-sama tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ihsan, luar biasa. Tunggu sebentar.